Saya dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan ilmu zaman Islam. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sebelum diuraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, ada baiknya diuraikan sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan. Umat Islam mulai dari zaman klasik sampai saat ini, sejak awal kelahirannya Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu, sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul hidup dalam masyarakat yang terbelakangan, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Penulis mencoba membagi sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman, seperti yang pertama ini menyampaikan ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Nah, pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Dalam sejarah peradaban manusia amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing yang dapat diterima sedemikian rupa oleh kebudayaan lain, yang kemudian landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya. Nah, dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonalisi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan yang sangat ditekankan oleh Islam sejak awal mula masa Nabi sampai dengan Khulafa al-Rasyidu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Selanjutnya, satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis ansik seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya Fitnah Al-Kubra, munculnya berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu munculnya aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama, seperti sudah disinggung di atas. Pasca Fitnah Al-Kubra, bermunculan berbagai aliran politik dan teologi. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal Islam kajian-kajian dalam bidang teologi sudah berkembang meskipun masih terbentuk embrio. Embrio inilah yang pada masanya kemudian menemukan bentuknya yang lebih sistematis
dalam kajian teologis dalam Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah hipotesis sementara bahwa pada awal Islam pengaruh Helenisme dan pada filsafat Yunani terhadap tradisi keilmuan Islam. Terdapat tradisi ilmuwan Islam yang sudah sedemikian kental sehingga pada saat selanjutnya pengaruh itu pun terus mewarnai perkembangan ilmu pada masa-masa berikutnya. Nah, yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, kekuasaan Islam khususnya pada masa pemerintah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu perkembangan sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa kemasannya di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Filsafat ilmu selanjutnya pada masa kejayaan ini terdapat juga tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dan kajian-kajian di luar filsafat. Hal ini bisa dipahami karena adanya kenyataan bahwa mereka menganggap ilmu rasional sebagai bagian filsafat. Nah, atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika sebagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisik. Nah, selain tokoh di atas, kita juga mengenal Al-Kindi, seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis ketimbang filosof, yang berminat besar dalam bidang matematika dan fisika. Ia pernah berpendapat bahwa seseorang mungkin dapat menjadi filosof sebelum mempelajari filsafat. Nah, tokoh lainnya adalah Al-Farabi yang mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika, dan ia juga adalah seseorang musikus muslim yang terbesar. Salah satu karyanya dalam bidang musik adalah kitab Al-Musigi Al-Kabir. Sederetan nama penulis yang disebutkan hanya sebagian kecil saja dari para saintis dan juga filosof muslim yang memberikan sumbangan tak ternilai bagi kemajuan ilmu. Nah, yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia mengatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, ia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Syarat proses kejatuhan peradaban dan tradisi keilmuan Islam yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa Barat. Runtuhnya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab. Nah, dalam buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis yang dikembangkan. Selanjutnya mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran Muslim bertemu dalam suatu teori miskawi mengenai kehidupan sebagai suatu gerak evolusi.
dan pandangan Khaldun mengenai sejarah, fikih merupakan ilmu pertama yang dikembangkan oleh umat Islam. Keempat, sumbernya yang utama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas merupakan sumber hukum yang tetap, namun karena sifatnya yang tetap itulah kaum muslim harus mengungkapkan metode deduktif untuk sampai kepada keputusan mengenai masalah-masalah khusus yang pada saat yang sama metode induktif kehilangan semangatnya di masa dekadensi kegiatan intelektual sedang mencapai titik yang terendah. Tidaklah mengherankan jika orang kemudian menjadi bersikap dogmatis dan taklid secara membuta. Para penguasa seringkali merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan massa yang dapat menggerogoti kekuasaan mereka yang mutlak. Munculnya orang-orang yang pandai dan terampil menyebabkan longgarnya pengaruh golongan elit feodal dan keagamaan, dengan membuka kesempatan baru bagi masyarakat dan menawarkan cara yang baru sama sekali untuk memperoleh pengaruh melalui pengetahuan dan membuka melalui pewarisan. Maka penyebar luas ilmu dan teknologi menghantam akar dasar kekuasaan golongan yang mempunyai hak istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.